ke acara berikutnya, yaitu acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, siraman rohani yang nanti akan dibawakan oleh Al-Ustadz Bapak Aidil Fitrian saya Musa Elise. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamin nabiyyin wal mursalin wa rahmatullahi ta'ala lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala hazinnika min sunnatin nabiyya minal maghfirah wal afiyah amma ba'du. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pembangku adat, para habaib, para masyayikh, para kiai, Bapak Haji, Bu Aja, bil khusus kepada sahabat saya, salah satu tokoh Kota Lubuk Linggau, dosen Institut Agama Islam Al-Azhar, Ustadz Agus Mukmin LCM Hum. Kemudian unsur para pejabat pemerintah daerah Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara, kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, kepala instansi, unsur kecamatan Muara Lagitan, unsur desa, Bapak Sekdes, ketua BPD, unsur pejabat pemerintah desa Pelita Jaya yang tinggi sekolah tidak kesebut gelar, yang tidak sempat sekolah tidak kesebut nama. Tapi ku yakin seluruh pejabat Allah berikan naungan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak DPR, pecahnya kak memang posisi tidak baca anak belamat-lamat ngomong kak, karena memang gak kalah jam 12 lewat ime. Bahasa penceramah kak pergi botol balik gudu, mana yang di sisi waktu itulah. Ada 2 menit, ada 3 menit, 3 menit. Yang dimuliakan Allah tentu keluarga besar Sahibul Hajat, keluarga besar Bapak Aziz dan Ibunda, beserta pihak besan kami, keluarga besar dari Bapak Dr. Andes Dedi, Magister Pendidikan yang sudah menyampaikan sambutan yang kita simak sama-sama tadi, Bak Duplikat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sambutan yang begitu tertata, terdidik dan luar biasa, dan kami ucapkan keluarga besar Bapak dari Jawa Barat Sumedang di Kabupaten Musirawas yang dikenal dengan bumi sebiduk semare, wang duduk kami sare. Tapi inilah sebuah yang bisa kami sogohkan dalam kehidupan kami di Kabupaten Musirawas ini, Bapak, terdiri dari 14 kecamatan, dan dalam satu kecamatan itu lebih kurang terdiri dari 19 desa, satu kelurahan biasanya. Dan ini adalah Kabupaten Musirawas merupakan buah pemekaran dari 2 kabupaten yang ada di Kota Lubuk Linggau dan Muratara, dan induknya adalah Musirawas yang dulu mungkin sampai 28 kecamatan, tapi hari ini tinggal 14 kecamatan, sementara dulu Lubuk Linggau 8 kecamatan dan Kabupaten Muratara 7 kecamatan. Dan ini Musirawas yang alhamdulillah dengan segala macam fasilitas, yang jalan mecak jalan tol di Jawa Barat, Pak ya. Alhamdulillah, dan ini mesti kita syukurkan, Pak. Dan kami ucapkan kepada kebahagiaan adinda kami Aib Saiful dan adinda Ella ahli media kebidanan, doa kami tak banyak yang apa disampaikan tadi, barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Dulu sebuah simbol kerajaan Siliwangi, Pak Dr. Andes Dedi di Jawa Barat, merupakan simbol kerajaan yang begitu besar, dan kerajaan besar itu tak lepas daripada buah pintu sebuah ikatan pernikahan. Seorang raja yang dikenal dengan Raden Manarasa atau lebih dikenal dengan Pangeran Cakrabuana mempersuting seorang perempuan yang tak bernasib dan tak bertuan, tapi perempuan itu soleha, cantik, dan bernasib menikah dengan Raden Manarasa atau lebih dikenal dengan Pangeran Cakrabuana, Raden Manarasa dari kerajaan Siliwangi, dan menikah dengan perempuan itu bernama Nyai Subang Larang. Dan alhamdulillah hari ini adinda Saiful lah dapat jodoh juga, tapi bukan Nyai Subang Larang, Nyai Subang sebelah, jadilah ya. Dan buah pernikahan dari Raden Manarasa Cakrabuana dengan Nyai Subang Larang melahirkan keturunan yang begitu hebat yang kita kenal dengan Rara Santang dan Kian Santang. Dan itu yang menebarkan ajaran-ajaran Islam yang pada akhirnya nanti dari sebuah pintu pernikahan itu mendatangkan puncak zuriat garis keturunan yang memperkuatkan dalam tatanan agama. Maka adindaku berdua, sebuah pintu pernikahan ini tak bisa dibuat main-main. Tadi kalau Pak Dedi menjelaskan 4P, nah aku dikit baik, 2P baik.
Yang pertama, yang lanang pacak-pacak nyago diri. Tahu tak kau pacak-pacak? Jangan ngangguk-ngangguk bae tertira. Apa maksud pacak-pacak jago diri itu? Bisa-bisa menjaga diri. Artinya sebuah simbol yang ditanam dalam rumah tangga itu kepercayaan. Kalau kau cari sesuatu yang lebih dari pasangan hidup, sodiku kaman abakaka laisa man adahakaka. Teman sejati dalam hidupmu, orang yang selalu mengajak kau meneteskan air mata, bukan selalu mengajak kau tersenyum. Adindaku Saiful, kalau kau cari lebih dari elak, tak dapat lebihnya. Kau menikah karena cantik-cantik luntur di telan masa. Kau menikah karena harta-harta akan hilang di telan waktu. Kau menikah karena suku akan hilang di telan budaya. Tapi kalau kau menikah dengannya karena agama, fasfar pizadidin sarobat yadak, tidak akan ada penyesalan di dalam kita memilih menikah karena agama. Kalau karena cantik, dek, berapa lama cantik itu bertahan? Yakin dan percayalah kau, bulu mata bini kau tak sepanjang tu. Bulu mata istrimu tidak sepanjang itu. Itu tempelan. Artinya kau menikah karena bulu mata, hilang cintamu. 2017 tanggal 20 bulan 12 aku menikah 3 tahun yang lalu. Baru 3 tahun berumah tangga. Ku tengok setelah ku lihat disambut dengan marhaban, istri datang keluar dari rumah. Marhaban jadal osa ini marhaban Allah ya marhaban. Ku jingok bu tak jolong bulu mata. Juku 6 tahun ku kuliah di Mesir, hampir 6 tahun 4 tahun lebih, belum pernah aku nyengok bulu mata betino sepanjang tu. Didodok bang model tu, kedip-kedip matanya. Je ke Masya Allah. Alangkah bagus bulu mata tu. 2 hari dia menikah, ku jingok muka bini ku jak jauh. Dek, je ke mana bulu mata banyak? Tempelan, kurang ajar. Menikah kau karena make up lontor, menikah kau karena bulu mata hilang, menikah karena cantik, berapa lama cantik bertahan. Kau menikah karena harta, boleh Ustaz kita kawin dengan wong besen, boleh, apalagi kita buntu, lumayan. Tapi menikah karena harta, berapa lama harta itu bertahan? Watilkal ayyamu nudawiru abainan nas. Hari itu kamu putar di antara manusia. Ada masa kejayaan. Islam jaya di pada masa itu sebelum runtuhnya Khalifah Islam di tahun 1823 setelah muncul negara nasional sekuler Republik Turki. Tetapi kejayaan Islam tidak akan pernah padam, karena kekuatan itu bukan hanya terletak daripada sebuah kerajaan yang besar, tapi kekuatan itu keimanan yang kokoh dari seorang hamba. Jadi adindaku Saiful, menikahlah kau karena agamanya. Kalau kau cari lebihnya, mungkin kau tak dapat lebih. Allazi yuhibbuka haqqan man ra'a fika tis'a wa tis'ina aiban wa khuslatan jamilatan ahabbal khuslata wa tarakal uyub. Kalau kau menikah dengan pasanganmu, kau sanggup menikah dengan 99 kekurangannya. Dan kau menikah dengan satu kebaikannya, dan satu kebaikan itu mampu menutup 99 kekurangannya. Kalau bahasa kita dusun lakitan, bahasa kau enggak ada pacak dicubuh. Bukan cari beli macang, tahu ibu macang? Belanja macang mangga di pasar, pecit kanan, pecit kidau, cium kanan, cium kidau, meli tak jadi. Kawin tak baca, main pecit-pecitan, kebata pecit laju itu. Jadi menikah ini tak bisa dicoba-coba. Kalau kata orang Jawa Tengah tadi gak bahasa kalau banyak nian. Yang tadi Jawa Barat kak Jawa Tengah, aku makai bahasa Sungai Kulam, Muara Kulam. Uji wong kita, kalau seandainya dalam sebuah pernikahan itu kita buat main-main, kita buat sebuah hal yang bisa digoyang-goyang, tidak bisa. Sikot taklik yang kau baca, apa yang kau antar hari ini dari Jawa Barat, Sumedang, Adinda Saiful. Kau bawa segudang emas, kau bawa uang ratusan juta, kau bawa dengan kesenangan dan kebahagiaan. Tapi kau lihat ketika kau menikah dengan agama dan diakui oleh negara, harga diri lanang ni murah. Berapa emas kawin yang kau antar? 6 suku Pak Ustaz. Berapa emas uang yang kau antar? 60 juta Pak Ustaz. Tapi 4, ketika kau lakukan ini, 3 bulan kau tinggalkan namanya tanpa nafkah lahir dan batin. Kau berjanji dalam sikot taklik, buku nikah, baca di sikot taklik. Adindaku, hari ini ku menikah denganmu, maka aku akan menggaulimu, berjanji secara muasyarah bil ma'ruf. 1, kalau aku tinggalkan engkau 3 bulan lamanya. 2, kalau aku abaikan engkau 6 bulan lamanya. 3, kalau aku tinggalkan engkau 2 tahun lamanya tanpa berita, tanpa kabar, tanpa pesan. 4, kalau ku sakitkan badanmu, maka engkau istriku berhak mengaju kepada pengadilan
pengadilan agama dengan membawa uang 10.000 sebagai pengganti iwan, maka kau serahkan dengan KUA, kantor urusan agama, maka jatuhlah talak satuku kepadamu. 10.000 harga lanang, 10.000 harga laki-laki. Kau abaikan dia. Kadang betina ini tak minta yang macam-macam. Aku tidak minta oleh-oleh, emas, permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Aman kau lah di pucuk, takut apalagi maritim. Aku ni juga Pak dulu anggota juga AKBP, anak komering balik pelaju. Apalagi lah di atas, perempuan khawatir, wajar kan yang dia sayang. Dirimu bagaikan layang-layang, ku lepas tali benang ku genggam, semakin melayang kau di awan, semakin takut kehilangan. Jadi Adinda Saiful, kalau istri masih nanya mau bertanya kemana, pergi kemana, artinya istrimu masih sayang. Tapi Pak, Bu, mansoma gitu Pak ladak lagi bertanya, nanya dengan tetangga, mana yuk kakak entah, mana hidup balik itu mati gitu. Jadi artinya segala bentuk dalam hidup berumah tangga ditunjukkan sebuah harmonisasi dalam kehidupan berumah tangga. Apa yang tidak punya amal dalam pintu nikah? Maka Imam Syafi'i, apa yang dikatakan dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fadilah Amal? Ketika engkau menikah, maka segala bentuk aspek yang kau lakukan berbuah pahala. Adinda Saiful, mungkin belum diajarkan, satu doa berbuah pahala, satu senyum berbuah pahala. Wa wazauka min sa'ri zauji, ketika seorang istri menyisir rambut lakinya, kalau lama kawin berumah tangga, soma menyisir rambut laki. Likuli sa'rin, dalam setiap selai rambut suami, kata Imam Ibnu Hajar dalam Fadilah Amal, bernilai satu kebaikan. Harmonis dapat, pahala dapat. Jadi manibu ada laki panggil, Pak kenen dasmu. Sisir rambut bernilai kebaikan. Selai rambut satu kebaikan. Oh ibu di belakang sedih, ngapain sedih? Oh Ustaz, nasibku ngapain? Palakku botak, lakiku mana nak nyisir? Atau tutup rambut lain. Nah, kasihan Pak Amin, soma tidak boleh pahalo. Ya. Jadi nilai pahalo itu kebaikan-kebaikan dalam segala aspek kehidupan berumah tangga. Adinda Kuburwa, sudah berangkat umroh? Belum? Sudah berangkat haji? Tak sampai kau ke depan Ka'bah, tak sampai kau mencium Hajar Aswad. Kata Imam Ibnu Hajar, redo sang istri mencium tangan suami, pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Sudah umroh deh? Elak belum? Cium tangan laki kau. Nyo, kasih. Nah, tahu-tahu. Kosok-kosok, itu halal, laju-laju lah. Berbuah pahalo, Bu. Oh, Bu. Jadi yang kamu belum haji umroh, balik ke rumah cari tangan laki kamu masing-masing. Cium. Apalagi tangan laki kamu hitam, nah aswadnya, laju-laju kan. Dan dia berbuah pahala. Maka kehidupan berumah tangga tak usah kau takut, tak usah kau khawatir. Dia bukan perjalanan bunga bertabun di kanan kiri, bukan tanpa onak dan duri. Keributan pasti ada, perselisihan pasti ada. Fa inna umayya isyu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Semakin lama kau hidup di negeri ini, makin lama kau berjumpa dengan perbedaan pendapat. Maka makin lama berumah tangga, selisih paham makin banyak. Jadi bertengkar biasa Adinda, ribut biasa, tapi cerai mendatangkan perceraian kalau bisa jangan. Tak katik rumah tangga yang tidak pernah bertengkar. Coba aku nak tanya dengan ibu-ibu, rumah tangga sampai di Pelita Jaya ada olah ribut. Nak nyungok mengkad. Jadi tak ada, rumah tangga pasti bertengkar, pasti beda pendapat. Tapi pertengkaran itu mendatangkan sebuah kasih sayang dan saling menguatkan. Tak ada orang ngomong, misal kata lemaknya rumah tangga Ustaz Aidil, sehatnya, tidak pernah ribut. Justru kalau dia tidak pernah ribut, bukan rumah tangga sehat, itulah rumah tangga sakit. Mendak lakinya peka, somanya bisu. Ya? Jadi kalau masih mendengar telingo, mate masih pacak nyingok, kecemburuan
permusuhan pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada, segala sesuatu aspek dalam kehidupan pasti akan adanya perbedaan pendapat. Orang dua beradik kandung lagi berbeda, tambah lagi kita tak serahim, tak sepabrek, tak sejanin. Maka hari ini sebuah perbedaan itu menguatkan, saling menyakitkan, saling meyakinkan dalam sebuah hidup rumah tangga ini. Adindaku Saiful, berdoa. Kekuatan doa apa kata Imam Sahih Muslim? Hisanud doa. Kekuatan doa lebih daripada kekuatan segala-galanya. Hari ini Saiful, jika kau pandang bulu matamu ke hadapan situ, kau tengok parkiran motor penuh, parkiran mobil di dalam pondok penuh, dan tamu dari depan sampai ke belakang penuh. Kalau yang hadir 600 tamu undangan, berarti 600 doa bergantung di tiang aras Allah. Dan kami tidak berharap doa ini dijawab tahun depan, tapi nanti 30 tahun yang akan datang. Ketika kami mendapat kabar, mana Saiful, mana Ella, lah pindah ke Jerman, lah beranak pindah, 16 anaknya di Jerman. Nah itu kendak kami. Tapi kalau seandainya 20 tahun ke depan terdengar kabar di telinga kami, mana Saiful, hai lah balik juang ke Semedang, lah muat tahu di situ. Ella lah kena cepak ke Sungai Gelap di situ. Kau bukan hanya menyakitkan kedua orang tuamu, tapi kau mengecewakan 600 tamu undangan yang hadir. Pelaminan hanya sebatas hiasan, raja dan ratu cuman sehari. Organ tunggal balik, tak mungkin nak nyewa itu seminggu, tak terbayar kamu. Hah? DJ itu balik, salon balik, sound system balik, taruh nih balik, pulang. Duduk kursi pelaminan ini, balik Adinda, dibalik ke wong. Tidak mungkin kamu nak duduk seminggu situ, kata bang ile kamu. Balik. Nah, inilah kalau kamu nak nyengok, beda pengantin baru dengan pengantin lama. Pengantin baru kursi panjang duduk berdua. Pengantin lama, nyengok. Duduk berjarak, sikok ngadap situ, nak hidup tidak nyawe. Aman baru. Jadi kalau kita melihat ini semua sifat sementara. Tapi yang tidak balik apa Ustaz Aidil? Yang tak balik tanggung jawab dalam hidup berumah tangga. Pak Dedi, Dr. Andes dan Ibu beserta keluarga pulang ke Semedang, tapi engkau boleh balik ke Semedang, tapi tanggung jawabmu sebagai suami tak pulang ke Semedang, tapi pulang kepada pertanggungan jawabmu di hadapan Allah. Kau ambil dia ahli media kebidanan, tak pernah kau kuliahkan dia, tak pernah kau beli bedak dia, tak pernah kau beli baju dia, tak pernah kau belikan sesuatu untuk dia, tapi kau datang ke rumah Pak Abdul Aziz, kau minta dengan dia, Pak, aku ingin menikah anakmu. Tak pernah Pak Aziz nagih sen SPP, sen semester, sen bedak. Dia serahkan anaknya kepadamu, berarti dia percaya Saiful kepadamu. Kau gagah hari ini, Ella punya laki gagah macam kak, harus banyak-banyak bersyukur. Tengok duduk mencak Brahma Kumara. Oh. Tapi ingat, Brahma Kumbara ada masa kejayaannya. Maka kalau seandainya dalam hidup berumah tangga milih karena gagah, milih karena cantik, itu sesuatu yang Islam manusiawi, hukum alam. Tapi ada yang mesti perlu diperkuatkan dan dikuatkan dalam hidup berumah tangga. Artinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki-laki pakaian bagi istrinya, istri adalah pakaian bagi suaminya. Adindaku berdua, buah pintu pernikahan ini disaksikan orang banyak. Jauh-jauh kau datang dari Sumedang, jangankan engkau adik datang dari Jawa Barat ke bumi Sumatera, sebuah perbedaan suku yang berbeda, perbedaan suku yang membuat engkau susah. Kami ini orang walaupun elak nih turunan Jawa, tapi kalau tinggal di Sumatera keras bawaan. Tapi kalau Pak Dedi tadi lemak nengok dia sambutan boy, tertata, rapi. Ada segak sengap macam aku. Itu bedanya wong Jawa dengan wong Sumatera. Ke Pak Dedi, kelebihan orang Jawa itu 14 Pak, tapi kalau nak disebut tak selesai. Tapi minimal Pak 3 yang baca aku sebut. Orang Jawa itu sopan, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Kalau dia ngomong nunu, monggo. Makanya rata-rata orang Jawa itu banyak sakit pinggang. Kapan bercakap nunu, kapan bercakap nunu. Namun kita orang dusun lah kita rata-rata banyak sakit leher. Kapan bercakap makai leher, kapan bercakap makai leher. Dak keruan sampai mertuanya lewat uji menantu pucuk rumah. Nak kemana Pak? Jebak, nak ilo foto sukat Pak. Jadi perbedaan keras lembut biasa. Ya Dedi, sampai Dedi pula. Saiful, keras Sumatera itu bukan kasar.
Memang cara bicaranya seperti itu. Marah wong Sumatera lebih keras. Nah wong Jawa itu marah ada marahnya lembut tuh kuagam tuh. Bini wong Jawa asli Arab nengdi. Menikah aku, akhirnya apa yang kita jingok dari tetanong Jawa? Sahadunya nong Jawa itu kapan ngomong lembut. Nah, adat budaya membuat kita berbeda. Masuk kampung Jawa, Pak Dedi di sini banyak Pak Dedi. Jadi di sini Jawa Sumatera itulah bercampur, lah berbaur. Jadi bahasa itulah mulai campur aduk. Tapi sukuisme kadang-kadang masih terus bermain. Kami wong Jawa di sini Pak tak galak belaki dengan wong Batak. Karena turun derajat dari emas pindah ke tulang tuh. Akhirnya gara-gara suku tak jadi kawin. Tapi jingo adat, ini adat bukan yang lain-lain bukan. Di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Setiap lalang ada belalang, setiap lubuk beda ikan. Maka Jawa Barat, Jawa Tengah punya budaya, kita Sumatera punya budaya. Masuk kamu ke kampung Jawa, kita wong dusun harus tahu adat Jawa. Kalau bertanya, jangan dari pucuk mobil, kurang ajar. Turun dari mobil. Nah, itu kalau nanya dengan Jawa. Aku nyasar kena ke Trans SP9 Tamangan, turun di Simpang Jaya Loka, Simpang Sukakarya, turun. Karena wong Jawa ditanya. Aku nanya, Pak, kemana jalan SP9 Tamangan? Bapak wong Jawa itu masang kudo-kudo dulu, saking sopannya. Bukan ngejak lagi, itu nak nunjuk. Panjenengan teng meriki lurus wae. Nah, enten portal, ame nggak ngiwo. Ini maka jempol. Kadang badan milu boleh. Aja mamang. Nah, nanti belok kiri, nah, lurus, nah, belok kanan. Wong Jawa ditanya onyol dak marah. Pak, maaf Pak. Tadi yang ke kiri, apa ke kanan? Ke kiri Mas, ke kiri. Kedua baru ke kanan. Nah, itu wong Jawa. Coba kamu nanya kamu ngon dusun kuang mambang tuh, putus kamu. Dak usah turun mobil, bosok mobil tuh lah. Man pertanyaan tuh cocok aju letu. Yo, mana SP9 Tamangan? Man yang magang manau tuh lah. Nah, ngajak si Kak. Lurus. Nah, belok kidau. Nyengok aja mati ngaju. Ayo. Jangan nanya dua kali putus kamu. Apalagi balik dari kebun sawit hilang, mati kamu. Jadi itu adat Adinda. Budaya. Maka perbedaan budaya jangan membuat engkau takut, jangan membuat engkau risau. Pas DPR 12:25 menit. Karena menurut catatan hari ini, kata Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan, musim corona tidak boleh ceramah lebih dari 30 menit. Kalau ia lebih termasuk dihitung lembur. Nah, hati-hati gue yang ngaji sekarang. Mungkin itulah yang baca aku sampaikan. Silap dan lidah mohon dimaaf. Apa yang lebih tolong dikurang, apa yang kurang tolong ditambah. Mulut aku lebih dekat dengan telingaku. Apa yang keluar dari mulutku ceramah ke diriku dewek, bukan ceramah ke bapak ibu. Tapi kalau ada manfaat silakan diambil. Tanpa niat sidai muda. Apalagi dari Sumatera, kitalah semua harapan bangsa. Akhlak dan moral harus dijaga. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak tercebur telaga. Aku Aidil Musa pamit undur diri di hadapan anda. InsyaAllah kita akan berjumpa pada episode-episode selanjutnya. Adindaku elak alang kepanjang pantak keli. Kalau nak mantak nak meci kaki, jangan galak melawan laki, biar laki tak kawin lagi. Adindaku Saiful, kalau istrilah bagus, harus banyak-banyak bersyukur. Kata orang Melayu, alang kepanjang batang telipu ada di ulu talang. Bini yang lama lah gemuk lupuk, dapat yang baru terkurus panjang. Hati-hati kau. Jangan tawe-tawe kau, ha? Itulah yang bisa aku sampaikan. Asnafa minkum antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.